Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan panjang umur. Amin, Allahumma amin. Setelah video sebelumnya membahas Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai mujaddid abad pertama Hijriah, maka kali ini akan menceritakan tentang mujaddid abad kedua Hijriah, yaitu Imam Syafi'i. Sebelum dimulai, bagi teman-teman yang belum, silahkan subscribe channel ini agar kami bisa terus berkarya membangun channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Baiklah teman-teman semuanya, selamat menyimak. Imam Syafi'i adalah seorang ulama besar di masanya, pembela sunnah dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Mazhab fikihnya ini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Beliau juga diyakini sebagai mujaddid atau pembaharu Islam pada abad kedua Hijriah. Nama lengkap beliau Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i Al-Mutallibi Al-Quraisy, yang kemudian dikenal sebagai Imam As-Syafi'i. Lahir di Askelon, Gaza, Palestina, tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Pada tahun kelahirannya itu, seorang ulama fikih terkemuka, Hadrat Imam Abu Hanifah, wafat. Jadi, pada tahun yang sama, seorang ulama fikih terkemuka meninggal, seorang anak lahir yang akan melanjutkan dan menjadi seorang ulama fikih terkemuka. Ayahandanya, Idris, adalah seorang prajurit di resimen tentara yang bermarkas di perkemahan militer Gaza. Penghasilan ayahnya sangat minim. Ayahnya berasal dari Mekah, sedang ibundanya Fatimah berasal dari Yaman dari suku Azdi. Ketika Imam Syafi'i masih kanak-kanak, ayahandanya wafat di Gaza. Ibundanya kemudian membawanya ke Mekah sehingga beliau dapat dibesarkan secara layak di antara orang-orang dari sukunya. Beliau berasal dari suku Quraisy yang terkenal, Banu Muthalib, dan Syafi'i adalah nama seorang sesepuh atau pemimpin keluarga ini, yang setelahnya keluarga Imam Syafi'i mengambil namanya. Itulah asal mula nama Syafi'i. Menurut para ahli, nasab atau silsilah Imam As-Syafi'i sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rangkaian silsilahnya yaitu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdiyazid bin Hasim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Al-Muttalib bin Abdul Manaf, kakek Muhammad bin Idris As-Syafi'i, adalah saudara kandung Hasim bin Abdi Manaf, kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga saudara kandung Abdul Muttalib bin Hasim, kakek Nabi Muhammad, bernama Sifa, dinikahi oleh Ubaid bin Abdiyazid, sehingga melahirkan anak bernama As-Sa'ib, ayahnya Syafi'i. Kepada Syafi'i bin As-Sa'ib inilah anak yatim tersebut dinisbahkan nasabnya, sehingga terkenal dengan nama Muhammad bin Idris As-Syafi'i Al-Mutallibi. Saat Imam Syafi'i berusia 10 tahun, beliau telah hafal Al-Quran. Selama di Mekah, Imam Syafi'i mendapatkan pendidikan dari para guru di sana. Beliau belajar hadis dari muhaddis terkenal Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid Al-Zanji. Selama masa ini beliau mulai mengunjungi suku Hazil yang tinggal di dekat Mekah, sehingga beliau bisa menguasai bahasa Arab sepenuhnya. Suku Hazil tinggal di lembah dan dianggap memiliki otoritas dalam bahasa Arab. Untuk pengetahuan mereka tentang bahasa Arab dan puisi Arab, beliau belajar standar bahasa Arab yang tinggi dari mereka dan juga belajar memanah di sana. Selama periode ini, beliau juga belajar astronomi dan kedokteran. Beliau adalah seorang penyair yang baik dan dianggap sebagai penulis yang berbakat. Kecakapannya dalam bahasa tercermin dalam tulisannya, dan karena alasan inilah bukunya diperhitungkan di antara karya-karya besar sastra Arab. Meskipun itu berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan fikih dan bukan sastra semata. Hadrat Imam Syafi'i memiliki suara yang sangat merdu dan menyentuh. Ketika beliau membaca Al-Quran, orang-orang akan diliputi oleh emosi. Beliau berbicara bahasa Arab dengan jelas dan merupakan pembicara yang fasih,
Beliau akan menggunakan peribahasa-peribahasa dalam pembicaraannya. Muhadits yang terkenal, Ibnu Rahwayh, memanggilnya Khatibul Ulama atau ulama orator. Saat Imam Syafi'i berusia 20 tahun dan telah menyelesaikan pendidikannya dengan para ulama Mekah, beliau berangkat ke Madinah untuk mempelajari kitab Muwatta langsung dari pengarangnya, Hadrat Imam Malik. Untuk menjadi murid Imam Malik dan diterima di madrasah atau sekolahnya sangat sulit. Karena itu beliau bekerja sangat keras untuk membuat dirinya layak diterima. Beliau memperoleh salinan Muwatta dan menghafal hadis yang diriwayatkan di dalamnya. Imam Syafi'i juga meminta gubernur Mekah menulis surat rekomendasi kepada gubernur Madinah. Dengan itu beliau berangkat ke Madinah. Ketika beliau tiba di Madinah, ternyata surat itu tidak membuatnya langsung diterima. Dengan kefasihannya dalam berbicara, beliau berhasil mendapatkan tempat di sekolah Imam Malik. Beliau kemudian melanjutkan untuk mendapatkan perhatian Imam Malik melalui dedikasi dan kecintaannya kepada hadis. Imam Syafi'i tinggal bersama Imam Malik selama 10 tahun. Beliau juga mendapat manfaat dari ulama terkemuka lainnya di Madinah yang memungkinkannya untuk menjadi ulama atau sarjana hadis dan otoritasnya yang tak tertandingi dalam fikih. Imam Syafi'i menetap di kota Madinah hingga Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah atau 795 Masehi. Setelah Imam Malik wafat, Imam Syafi'i kemudian kembali ke Mekah. Dalam rangka mencari pekerjaan, beliau melakukan perjalanan ke Yaman, tempat ibundanya berasal. Dengan rekomendasi dari gubernur Mekah kala itu, beliau memperoleh posisi di Najran yang memberinya stabilitas keuangan. Namun, dalam hal hubungan masyarakat, jabatan itu menyebabkan banyak masalah baginya. Orang-orang terbiasa dengan rekomendasi yang tidak jujur dan berusaha memenuhi kepentingannya sendiri. Orang-orang kaya di daerah itu terbiasa melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Imam Syafi'i bekerja dengan adil dan penuh integritas. Beliau tidak peduli seberapa berpengaruhnya pun seseorang. Akibatnya, banyak keluhan diajukan terhadapnya. Gubernur Najran pada saat itu penguasa yang kejam dan keras. Ia juga merasa sangat terganggu dengan keberadaan Imam Syafi'i. Pada saat itu, pemerintah Abbasiyah sangat khawatir tentang orang-orang Alawid kalau mereka mendapat pengaruh. Oleh karena itu, Gubernur Najran mengambil manfaat dari kelemahan Abbasiyah ini. Melalui konspirasi mengadu kepada Khalifah Harun ar-Rasyid bahwa beberapa orang Alawid telah berusaha untuk membangkitkan keributan di Najran, di antaranya adalah Imam Syafi'i. Khalifah Harun ar-Rasyid segera memperhatikan keluhan ini dan memerintahkan agar para pemberontak ditangkap dan dibawa ke Baghdad. Dengan demikian, para tawanan termasuk Imam Syafi'i dalam keadaan tangan dibelenggu dibawa ke Baghdad. Sebelumnya mereka disiksa dengan sangat kejam. Harun ar-Rasyid mendengar pernyataan mereka dengan sangat singkat, yang kemudian akan memerintahkan para tahanan itu untuk dihukum penggal. Tiba giliran Imam Syafi'i, dan Harun ar-Rasyid berkata kepadanya dengan tatapan marah, "Anda memimpikan kehalifahan dan Anda berpikir bahwa kami tidak layak untuk ini." Hadrat Imam Syafi'i pun berkata, "Saya adalah korban permusuhan dan kecemburuan. Lawan telah menangkap saya dengan tidak adil. Sebagai Amirul Mukminin, Anda harus merenungkan bagaimana saya bisa menjadi bagian dari ini ketika mereka menganggap saya sebagai pelayan mereka, dan bagaimana saya bisa melawan keluarga Anda yang menganggap saya saudaranya." Imam Muhammad bin Hasan, murid Imam Hanafi, hadir di pengadilan ketika Imam Syafi'i menunjuk ke arahnya dan berkata, "Saya adalah orang yang berpengetahuan luas dan haus akan pengetahuan. Saya tidak tertarik dengan pemberontakan dan kazi ini mengetahuinya." Khalifah Harun ar-Rasyid memandang ke arah Imam Muhammad seolah mengkonfirmasi apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Imam Muhammad menjawab, "Syafi'i mengatakan yang sebenarnya. Saya tahu dia bukan pemberontak, melainkan seorang sarjana dan memiliki minat yang kuat dalam mengajar." Kejernihan bicara Imam Syafi'i dan dukungan Imam Muhammad menguntungkannya.
Khalifah berkata kepada Imam Muhammad, "Baiklah, bawa dia bersamamu dan aku akan mengambil keputusan tentang dia nanti." Dengan cara ini, Imam Syafi'i datang ke tempat Imam Muhammad dan mulai berdiam di rumahnya. Di sana beliau mempelajari fikih Hanafi dan mempelajari buku-buku Imam Muhammad. Bantuan ini dari Imam Muhammad tetap tertanam dalam hatinya selamanya, dan beliau sering menyebut Imam Muhammad dengan penuh hormat. Setelah tinggal di Baghdad selama sekitar 2 tahun, Imam Syafi'i kembali ke Mekah dan mendirikan perguruan atau madrasahnya sendiri di Masjid Haram. Sekolah ini secara bertahap unggul sampai-sampai Imam Ahmad pernah berkata, "Ketika saya pergi ke Mekah, saya mendengar Muhammad bin Idris memberikan pelajaran tentang hadis dan fikih. Di samping mengajar di Mekah, beliau juga menulis. Untuk menjelaskan mazhab fikihnya, beliau menyusun seperangkat aturan tentang deduksi dan dengan demikian mendirikan mazhab fikihnya. Di sini beliau juga menulis 2 buku, salah satunya adalah Khilaf Malik, di mana beliau mengkritik gurunya, pandangan yang berhubungan dengan fikih terkait Imam Malik dan mengekspresikan pandangannya tentang tindakan penduduk Madinah. Karyanya yang lain adalah Khilaf al-Iraqiyin, di mana beliau mengkritik pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i membuat karyanya dalam menulis dan mengajar di Mekah selama sekitar 12 tahun. Pada tahun 195 Hijriah, atau ketika usianya sekitar 45 tahun, beliau pergi ke Baghdad lagi. Ketika beliau sampai di sana, beliau berdoa di makam Imam Abu Hanifah, melaksanakan sholat nawafil di masjid yang ada di sana. Selama sholat itu, beliau hanya mengangkat tangannya di awal sholat. Ketika ditanya tentang ini, beliau menjawab bahwa beliau melakukan ini karena rasa hormat dan pengakuan terhadap Imam Abu Hanifah. Saat tinggal di Baghdad, beliau menulis 2 buku lagi, salah satunya disebut Ar-Risalah, sebuah karya unik tentang prinsip-prinsip fikih yang belum pernah disentuh sebelumnya. Dan yang kedua bernama Al-Mabsut, di mana beliau menggambarkan rincian fikihnya. Kedua buku ini terkenal dengan sebutan Al-Kutub Al-Baghdadiyah, 2 buku Baghdad, dan diriwayatkan oleh muridnya yang cerdas, Al-Husain bin Muhammad Al-Sabah Al-Zafrani, wafat tahun 260 Hijriah. Kompilasi dengan beberapa buklet lainnya, ini dikenal sebagai Al-Um dan bahkan digunakan hingga hari ini. Saat Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Mesir pada tahun 199 Hijriah dan berinteraksi dengan para ulama Maliki di sana, beliau membuat beberapa amandemen terhadap beberapa bukunya yang diriwayatkan oleh murid-muridnya yang brilian, Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, dan disebut Aqwalul Jadidah. Periode ini di mana Imam Syafi'i sibuk menjelaskan mazhab fikihnya adalah periode kompilasi pengetahuan. Imam Syafi'i menyampaikan argumen yang luar biasa tentang keaslian hadis ahad. Beliau mendapat gelar Nasirus Sunnah atau pembela sunnah dari umat Islam. Dalam hal qiyas, meskipun tidak ada yang bisa bersaing dengan Imam Abu Hanifah, usaha yang dibuat oleh Imam Syafi'i di bidang qiyas berdiri sendiri dan memiliki status yang unik. Beliau menjelaskan bahwa meskipun hadis ahad dan qiyas adalah sumber pengetahuan deduktif, itu tidak mengurangi pentingnya mereka. Mereka sama pentingnya dan semua kehidupan manusia berputar di sekitar pengetahuan deduktif ini. Oleh karena itu beliau menjelaskan, ketika kita menyelesaikan sebagian besar masalah kita sehari-hari dengan ini, lalu mengapa kita merasa tidak aman untuk menggunakan ini dalam masalah syariah? Beliau akan mengatakan bahwa sebagian besar masalah dapat diselesaikan melalui Quran dan hadis. Tetapi jika ada pertanyaan yang masih belum terjawab oleh keduanya, maka seorang dapat menggunakan qiyas melalui cara yang disebutkan dalam nas. Beliau mengatakan bahwa setiap mujtahid dapat menjawab masalah seperti itu.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa selain kias, Imam Syafi'i menganggap semua sarana pengetahuan lainnya sebagai tidak patut, misalnya ihtisan, masalah mursalah, dan lain-lain. Bahkan beliau menganggap metode tersebut berbahaya. Meskipun memiliki pandangan yang berbeda, Imam Syafi'i menganggap mazhab pemikiran lain dengan sangat hormat dan tidak pernah dendam terhadap mereka. Suatu kali seseorang bertanya, "Bagaimana menurut Anda tentang Abu Hanifah?" Beliau menjawab, "Beliau adalah tokoh utama Irak." Imam Syafi'i tidak menyukai kalam, debat, dan pertemuan semacam itu. Beliau akan mengatakan bahwa perdebatan tidak ada manfaatnya, dan hal itu hanya untuk mempertajam lidah dan menghibur pikiran, dan dengan demikian hal itu sia-sia. Beliau mengatakan bahwa keselamatan sejati ada dalam mengikuti Quran dan Sunnah. Beliau akan berkata kepada murid-muridnya, "Jangan terlalu mementingkan masalah kalam dan selamatkan dirimu dari merenungkannya." Imam Syafi'i mengatakan tentang mazhabnya, "Jika sebuah hadis sahih bertentangan dengan perkataanku, maka buanglah perkataanku di belakang tembok." Beliau juga berkata, "Semua perkataanku yang menyelisih hadis yang sahih, maka ambillah hadis yang sahih itu dan janganlah taklid kepadaku." Beliau juga berkata, "Semua hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah pendapatku, meski kalian tidak mendengarnya dariku." Beliau juga mengatakan, "Jika kalian dapati dalam kitabku sesuatu yang menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ucapkanlah sunnah Rasulullah SAW dan tinggalkan ucapanku." Dalam perjalanan hidupnya, Imam Syafi'i terkena penyakit wasir. Beliau menderita sakit ini hampir 4 tahun. Meskipun demikian, beliau tetap berkarya dan terus mengajar dan memberi fatwa terhadap masalah-masalah yang dihadapi umat. Akhirnya, Imam Syafi'i wafat di Mesir pada malam Jumat menjelang subuh pada 30 Rajab tahun 204 Hijriah atau tahun 809 Masehi pada usia 52 atau 54 tahun. Makamnya kemudian terkenal dengan Turbah As-Syafi'i sampai hari ini, dan di sana pun dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid As-Syafi'i. Kewafatannya merupakan satu kehilangan besar bagi umat Islam. Imam Syafi'i merupakan ulama besar di masanya. Beliau mempunyai banyak murid yang umumnya menjadi tokoh dan ulama-ulama besar dan imam umat Islam. Yang paling menonjol di antaranya adalah Ahmad bin Hanbal, Al-Hasan bin Muhammad Az-Zafrani, Ishaq bin Rahwayh, Harmalah bin Yahya, Sulaiman bin Daud Al-Hashimi, Abu Thawr Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi, dan masih banyak yang lainnya. Beliau pelopor dalam menulis di bidang ilmu usul fikih dengan karyanya yang monumental, Risalah. Dan dalam bidang fikih, beliau menulis kitab yang dikenal oleh semua orang. Juga beliau menulis kitab Jima'ul Ilmi. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan pada setiap 100 tahun ada seseorang yang akan mengajarkan sunnah dan akan menyingkirkan para pendusta terhadap Rasulullah SAW. Kami berpendapat pada 100 tahun yang pertama Allah mentakdirkan Umar bin Abdul Aziz, dan pada 100 tahun berikutnya Allah menakdirkan Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i pun kemudian diyakini sebagai mujaddid atau pembaharu Islam di abad kedua Hijriah." Demikianlah riwayat hidup Imam Syafi'i. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.